Yang salah Bu. Di sini. Geseran gitu lagi Bu. Duduk dulu. Duduk. Sayang, Ya. saya cerita. Munduran Mas. Duduk. Mau bilang. Boleh kritik ya? Oh, saya Ya. sudah Kan nggak apa kakinya gini kan? Kenapa? Kan nggak apa kakinya gini kan bagus. Kakinya lempar. Oh, nggak apa-apa. Aduh, Nggak apa-apa. maaf. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oh iya, maaf banget. Oh iya. Maaf ya. Maaf ya, Mbak. Iya, oke. Maaf. Sudah, boleh kita mulai lagi atau kita lanjut ya? Boleh. Oke. Jadi Bu, sudah kita jelaskan ya Bu, kita sudah mengecek mutasi rekeningnya, bahkan saya udah telepon Bang Denny Sumargo juga, bahkan Bang Denny Sumargo marah besar ya Bu terkait ini semua, karena dia merasa mempunyai tanggung jawab terhadap donasi ini. Ya Bu, jangan menghilangkan kebaikan orang tanpa Iya, betul. kita, Iya. tanpa saya dan Bang Densu, kalian tidak bisa Iya, mendapatkan donasi sebesar itu. Dan tidak bisa mendapatkan media, tempat kalian bisa speak up. Gitu, saya nggak nyesel sih di sini, saya nggak nyesel. Cuman jujur saya kecewa ya. Saya nggak bisa tidur, saya yang mohon-mohon sama teman-teman saya gitu. Dan saya nggak pernah lakuin itu, cuma sama Mas Agus doang saya lakuin itu. Walaupun saya dikecewakan nggak masalah. Saya juga nggak tahu ya Mbak, sebelumnya saya punya masalah apa sama Mbak. Dan ini nggak ada saya ngada-ngada guys. Kemarin pada saat ketemu Mbak tidak ada salaman sama saya, tidak ada menyampaikan saya tanya terima kasih Teh Novi udah dibantu ya, diundang di podcast Bang Denny Sumargo. Qadarullah ya, kita dapat banyak bantuan, banyak orang yang sayang sama Mas Agus, itu nggak ada saya dengar dari Mbak ya. Betul ya, jangan sampai saya jadi fitnah nih, saya takutnya dibilang bohong gitu. Nanti Nggak ada sikap yang saya merasa saya diterima gitu. Kan biasanya kalau saya niat nolong orang, mau bantu orang, orang tuh welcome, keluarganya semua welcome. Cuman mungkin istrinya saya nggak tahu ada masalah apa gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah punya masalah sama orang. Selama ini saya bantu, hubungannya masih sangat baik. Bahkan kalau kita bantu orang-orang yang sedang sakit, kayak tumor atau apa, dia meninggal pun kita masih berkomunikasi sama keluarga dengan baik. Kalian ingat almarhum Udin, kita masih berhubungan baik sama keluarganya. Gitu, sebegitu eratnya. Saya di sini hanya mau mencari saudara, bukan musuh sebenarnya ya. Nah, oke. Aku mau klarifikasi itu dulu atas apa yang aku speak up. Semuanya itu semua benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga nggak tahu kenapa pada saat saya ajak podcast atau kita ngobrol, kan Mbak sebagai istrinya harusnya mendampingi suaminya. Tapi Mbak nggak ada seperti itu. Mbak malah di belakang kamera Mbak sempat senyum-senyum, ketawa-tawa, saya nggak tahu kenapa. Tapi buat saya di sini, saya kan berniat baik menolong. Kenapa sih nggak cuma ngobrol sebentar? Kenapa sih nggak sebentar ya, ini ngobrol dulu sepatah dua patah, ngucapin terima kasih untuk netizen atau apa. Saya tahu Mbak mungkin tidak bisa berbahasa basi gitu, mungkin ada karakter seperti itu. Tapi setidaknya menghargai saya sebagai nolong itu kan harusnya bisa ya. Gitu kan, itu adab, etika, sopan santun itu diajarin dari kecil, semua orang bisa punya itu ya. Harusnya sih melakukan hal itu terhadap saya, tapi saya waktu itu tidak mendapatkannya ya. Nah, oke. Terus yang kedua, nanti kayaknya kalau ada waktu, ini saya nggak tahu ya terserah Mas Geri, Bang Denny mau merapat ke sini atau kita datang ke sana karena harus dipertanggungjawabkan ya. Dia mau semuanya ini tuntas, semuanya ini jelas, semuanya ini clear. Kalau enggak, semuanya ini akan diusut tuntas sama pengacara beliau dan juga pengacara saya. Itu kita akan siap fight, karena saya di sini merasa orang yang kecewa, saya merasa orang yang dibohongi. Kenapa saya dibohongi? Tanggal 3, ini saya masih nyimpan fotonya, kita ada foto tanggal 3, itu kita datang ke sana, ternyata udah ada mulai transaksi-transaksi ya, gitu. Ini tanggal 2 udah mulai transaksi, jadi kalau dibilang donasi totalnya berapa, dibilang nggak tahu, itu sangat tidak make sense atau tidak mungkin. Ya, saya tanggal 3, tanggal 2 udah mulai transfer ke mutasi keluar. Jadi, pertanyaan saya, kan saya sempat telepon Mbak pagi-pagi, jam 6:30 pagi. Mas Agus lagi histeris, agak teriak-teriak ya Mas ya, soalnya saya rekam. Saya nanya sama
Mbak Ulan, saya telepon sama Mbak Ulan, betul ya Mbak, terkait mutasi, saya sekali lagi tekankan ya, jangan sampai ada nanti giring ke kanan ke kiri. Saya tekankan, demi Allah saya tidak minta donasinya ya. Saya punya rezeki sendiri, saya bekerja sendiri, dan saya tidak pernah mengemis untuk donasi selama ini. 100% donasi yang masuk, kita open donasi, kita serahkan 100%. Ingat ya, karena kita pun dicek dan diaudit oleh dinas sosial setempat. Karena kita berbadan yayasan, gitu, bukan kita independen, ya. Itu oke. Terus, saya masih membahas perihal pengobatan Mas Agus, betul ya Mas? Iya, betul. Ya, nah terus dalam statement tersebut, Mas kan masih mengeluhkan terkait BPJS, betul ya? Iya, itu karena kita udah pakai tunai, tapi dari pihak di sana itu menolak, katanya ini rumah sakit pemerintah karena lebih banyak menggunakan BPJS. Kita sampai pernah tuh sama Wawa pakai eksekutif, tapi diturunin lagi ke bawah, katanya gitu. Karena kita dari awal tuh memang apa namanya Mas, ditangani oke. sama Dokter Farabi. Iya, Mas. Jadi kalau misalnya kita bisa pakai tunai, kita pakai tunai, kita coba Oke, gitu. saya paham. Gini Mas, dokter itu nggak tahu kalau kalian itu punya donasi yang besar, ya. Tuh, itu poin pertama. Saya selama ini bekerja sama dengan rumah sakit juga, Iya. ya selama ini. Kalau emang dokter kan pasti melihat sosial nih, ya kan? Dia Iya, melihat benar. kondisi nggak tega. Coba kalau emang dari awal, apa ya, yang poin pertama kalian bilang donasi berapa, yang kedua ya emang dari awal nggak usah bilang pakai BPJS. Enggak, Gitu. soalnya walaupun kita mau tunai sama BPJS, kalau kita melakukan mau pakai tunai, itu pakai prosedur semua gitu. Kalau mau ada tindakan sama aja gitu, kata dokternya. Wawa sempat bilang